Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Putri Maulidia. Untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman mengenai Python, saya akan membuat program penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam persamaan kuadrat itu memungkinkan akar yang hasilnya itu imajiner. Oleh karenanya, kita perlu mengimport Gmath yang kemudian kita singkat menjadi CM. Nah, selanjutnya kita print terlebih dahulu informasi dari bentuk persamaan kuadratnya atau bentuk umum dari persamaan kuadrat, yang mana itu AX kuadrat atau pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat input koefisien, di mana nantinya itu ketika kita memiliki soal persamaan kuadrat, kita cukup memasukkan nilai koefisien A, B, dan C-nya saja, sehingga yang nantinya akan diproses dan memperoleh akar-akar persamaannya. Nah, untuk A itu diperoleh dari A, masukkan float atau input A sama dengan, begitupun yang B float input B sama dengan, dan terakhir C. Ada A, B, dan C sesuai dengan dari bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dari pemisalannya. Oke, lanjut. Karena kita tahu bahwa dalam dalam penyelesaian persamaan kuadrat itu terdapat beberapa keadaan yang bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Nah, oleh karenanya kita kita input rumus dari diskriminannya, yakni B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, lanjut. Beberapa keadaan yang bisa ada dalam soal persamaan kuadrat. Yang pertama, jika A sama dengan 0. Nah, kita print koefisien A tidak boleh 0. Kenapa? Karena apabila koefisiennya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya akan menjadi persamaan linear. Nah, kemudian jika keadaan yang lainnya atau else, kita tulis di sini else, kita lihat dari cek nilai diskriminannya. Nah, kita tulis juga print untuk informasi diskriminannya dengan diskriminan hasil dari D-nya. Yang pertama, apabila atau jika diskriminannya itu lebih dari 0, kita tulis if D lebih dari 0, jangan lupa, maka kita masukkan rumus ABC ya. Di sini X1 diperoleh dari min B plus CM dot square itu atau min B plus akar dari diskriminan per 2 kali A. Untuk X2 nya itu diperoleh dari min B min CM atau Cmark dot square diskriminan per 2 kali A. Ini untuk keadaan yang pertama, yang mana nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, di sini untuk penjelasannya kita print bahwa persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar real yang berbeda. Itu jika diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, kemudian untuk kesimpulannya kita print akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah hasil dari
operasi X1 dan X2, maka di sini ditulis X1, dan X2. Selanjutnya, apabila ada keadaan lain atau jika D sama dengan 0. Di sini kita menggunakan elif yang maksudnya itu singkatan dari else if atau jika yang lainnya gitu ya. Maka X1 itu sama dengan X2 yang bisa dicari dengan min B per 2 kali A. Nah, kita print juga informasinya. Persamaan kuadratnya itu memiliki dua akar real yang sama. Maksudnya jika nilai diskriminannya 0 itu maka akarnya itu sama dan merupakan bilangan real. Dan jangan lupa di print untuk kesimpulannya ya. Jangan lupa juga pakai tanda petik ya. Di sini akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X1 karena nilai X1-nya itu sama dengan nilai X2. Jadi kita di sini cukup tuliskan X1 saja. Kemudian, jika ada keadaan lainnya di mana D kurang dari 0 ya, atau D tidak sama dengan 0 atau D juga tidak lebih dari 0. Di sini kita tinggal masukkan saja rumus yang sama. X1 sama dengan min B plus CM dot square diskriminan per 2 kali A. Dan untuk X2 nya juga sama seperti yang di atas ya, min B min CM dot square SQRT yang artinya itu akar atau squared ya, per 2 kali A. Nah, di sini untuk informasinya itu seperti yang kita tahu, kalau D-nya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya itu memiliki dua akar kompleks yang berbeda atau bentuknya itu menjadi imajiner ya. Maksudnya kompleks di sini itu maksudnya imajiner yang berbeda. Nah, kemudian kita print kesimpulannya. Akar dari persamaan kuadrat tersebut sama seperti kalimat sebelum-sebelumnya. Kuadrat tersebut adalah X1, tanda petik, dan X2. Nah, selesai sudah untuk program penyelesaian persamaan kuadrat. Sekarang kita coba. Di sini kita tinggal masukkan nilainya. Kita coba 2, A-nya, kemudian B-nya min 3, dan C-nya itu min 5. Nah, kita akan memperoleh nilai diskriminannya itu 49. Kemudian persamaan kuadratnya memiliki dua akar real yang berbeda, dan akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2,5 dan min 1 plus 0J di sini. Maksudnya karena kita menggunakan simet, jadi keluarnya itu bilangan kompleks. Nah, kita contoh yang kedua. A sama dengan 1, B sama dengan 12, C sama dengan negatif 3. Nah, kita peroleh akar persamaan kuadratnya itu 1 dan min 13. Sama ya, ada J-nya karena kita menggunakan simet. Nah, kita cari soal lain, contoh lain, yaitu 1, 2, dan 3, A, B, C-nya. Nah, di sini diperoleh nilai diskriminannya itu min 8. Kemudian persamaan kuadratnya memiliki dua akar kompleks yang berbeda. Nah, ini maksudnya di sini itu nilainya itu jadi bilangan imajiner ya. Jadi min 1 plus 1, sekian C gitu. Nah,
Kemudian kita coba lagi keadaan yang ketiga, di mana A-nya itu sama dengan 0, B4, C1. Nah, di sini ada informasi bahwa koefisiennya itu tidak boleh 0. Baik, mungkin segitu saja ya pemaparan untuk pembuatan program penyelesaian persamaan kuadrat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.